Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita belajar dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tema khotbah kali ini, berjaga-jaga sebelum kedatangan Kristus. Nah, apa itu berjaga-jaga? Mengapa kita diminta untuk berjaga-jaga sebelum kedatangan Kristus? Bagaimana menjalani kehidupan yang berjaga-jaga sebelum kedatangan Kristus? Semuanya itu akan diulas tuntas melalui khotbah kali ini. Tapi sebelum kita mendalami 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ini terbatas adanya, kami butuh kuasa-Mu menuntun kami di dalam memahami kebenaran firman-Mu. Berkenanlah Engkau menolong kami semua di dalam kami mendalami kebenaran kitab suci-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita membaca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Judulnya berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata berjaga-jaga itu muncul 2 kali dalam perikop ini, dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10. Berjaga-jaga mengikuti kamus bahasa kita itu memiliki 2 arti. Yang pertama, tidak tidur semalam suntuk. Jadi kalau ada orang tidak tidur semalam suntuk, itu namanya berjaga-jaga. Yang kedua, bersiap-siap, bersedia, berawas-awas, berhati-hati. Itu namanya berjaga-jaga. Nah, pengertian yang pertama, tidak tidur semalam suntuk, itu karena ada yang dijagai. Misalnya ketika ada yang sakit, ya, kita menjaga orang sakit itu semalaman kita tidak tidur. Atau kalau ada peristiwa duka, kita menjagai keluarga, kita menjagai jenazah itu sampai pagi. Nah, menjagai itu namanya berjaga-jaga. Tentara di hutan, saat yang satu tidur, yang satu tidak tidur. Nah, yang tidak tidur itu namanya berjaga-jaga. Pengertian yang kedua, itu menunjuk pada adanya janji seseorang yang akan datang sehingga kita bersiap-siap. Misalnya ada yang mengatakan, saya akan datang ke rumahmu, tetapi dia tidak menyebutkan kapan dia datang. Nah, otomatis kita sebagai tuan rumah akan mempersiapkan diri, mempersiapkan rumah kita, karena rumah kita akan kedatangan tamu. Nah, kata berjaga-jaga dalam teks 1 Tesalonika 5 ayat 6 dan 10 diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, gregoreo. Arti harfiahnya tetap terjaga.
Itu berarti selalu mawas diri. Jangan sampai lengah. Setiap hari bersiap diri. Itulah pengertian sesungguhnya dari kata Gregoreo yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjaga-jaga. Nah, Paulus menggunakan kata berjaga-jaga untuk menjelaskan tentang kedatangan Kristus kembali sebagai hakim dan raja. Sebelum kedatangannya itu, Paulus meminta kepada jemaat di Tesalonika agar berjaga-jaga. Artinya jemaat harus bersiap diri menyambut kedatangannya kembali. Dalam ayat yang ke-6, Paulus tegas mengatakan di sini, jangan tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kata sadar di sini itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani nepo. Artinya tidak mabuk, ya. Berjaga-jaga dan tidak mabuk. Di dalam teks Alkitab berbahasa Indonesia itu diterjemahkan sadar. Paulus menggunakan kata ini untuk menjelaskan bahwa jemaat atau pengikut Yesus Kristus adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam. Kita bukanlah orang-orang kegelapan. Jika demikian, apa beda anak-anak terang atau anak-anak siang dengan orang-orang malam dan kegelapan? Ya, Paulus menyebut jemaat di Tesalonika itu adalah anak-anak terang atau anak-anak siang. Sementara mereka yang hidup dalam dosa, yang tidak mau taat pada Yesus, itu disebut orang-orang malam dan kegelapan. Nah, apa beda antara anak terang dengan orang-orang malam? Jawabannya disebutkan dalam ayat yang ke-8. Anak-anak terang atau anak-anak siang dalam menjalani kehidupan ada 3 hal yang selalu hadir dalam kehidupan mereka, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. 3 hal ini ada dalam kehidupan anak-anak siang. Sedangkan orang-orang malam tidak memperhatikan gaya hidup yang seperti ini. Nah, saudara sekalian, anak-anak terang atau anak-anak siang disebutkan berbaju sirakan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Kita semua tahu, baju sirah adalah baju perang. Hidup itu ibarat perang. Iblis dengan segala tipu muslihatnya berupaya menjatuhkan pengikut Kristus. Nah, senjata pelindung yang ampuh berperang melawan iblis adalah iman, kasih, dan pengharapan. Peralatan lain disebutkan di sini ketopong. Ini adalah helm atau pelindung kepala yang umumnya terbuat dari besi atau baja. Pelindung terbaik kepala sebagai pusat pikiran manusia adalah pengharapan keselamatan. Jadi yang melindungi hidup orang beriman, yang melindungi kehidupan orang-orang yang percaya pada Yesus adalah 3 hal ini. Iman, kasih, pengharapan keselamatan. 3 hal ini harus ada dalam kehidupan kita. Kehidupan yang sungguh-sungguh beriman, kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi, kehidupan yang sungguh-sungguh berpengharapan. Kalau 3 hal ini ada dalam diri kita, ada dalam hidup kita, maka kita punya kekuatan yang sungguh maha ampuh untuk menghadapi si jahat. Saudara sekalian, pengikut Kristus hidup dalam pengharapan keselamatan. Jadi simpulannya, ada 3 hal yang melindungi kita dari orang-orang malam, yaitu iman, kasih, dan pengharapan keselamatan. Saudara, apa itu iman? Apa itu kasih? Dan apa itu pengharapan keselamatan? Iman dalam bahasa Ibrani emet, arti harfiahnya kesetiaan. Soal iman itu soal kesetiaan. Jadi kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya ini adalah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus?
Itu sama saja dengan menanyakan sejauh mana saya setia kepada Yesus Kristus. Karena arti harfiah dari emet yang diterjemahkan iman dalam Alkitab berbahasa Indonesia, itu arti harfiah dari emet adalah kesetiaan. Nah, bahasa Yunaninya pistis, diturunkan dari kata pisteuo, artinya percaya. Dalam Yohanes 3 ayat 36, kata percaya dan taat itu punya nilai yang sama. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Yang tidak taat kepada Yesus, dia tidak akan melihat hidup. Jadi beriman atau tidak, itu tergantung sejauh mana kita taat atau tidak taat kepada Yesus Kristus. Ini penting saudara sekalian, sebab masih ada orang yang mengatakan, kamu yang beribadah itu belum tentu dengan kami yang tidak beribadah. Sementara yang disebut iman itu adalah soal ketaatan. Bagaimana kita bisa membandingkan diri kita dengan orang-orang yang taat, sementara kita tidak taat? Nah, selanjutnya kasih. Kata kasih sudah sering kita dengar. Kasih diterjemahkan dari bahasa Yunani agape. Ini adalah kasih total, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat status sosial, tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Itulah kasih agape. Ini adalah kasih Allah, kasih yang mengasihi semua orang, kasih yang mengasihi orang yang mengasihi kita. Kasih yang mengasihi semua orang. Kasih yang mengasihi hanya sebatas orang-orang yang mengasihi kita, itu bukan kasih agape. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah mengasihi semua orang. Apapun statusnya, apapun latar belakangnya, harus dikasihi. Orang itu mengasihi kita, atau orang itu tidak mengasihi kita, bahkan membenci kita, menyakiti kita. Tugas kita, tanggung jawab kita adalah mengasihi. Itulah agape yang diterjemahkan dalam bahasa kita kasih. Kasih itu hanya ada pada Allah. Dan Tuhan menginginkan kita punya kasih itu. Nah, apakah ini mungkin? Sebab secara manusiawi ketika orang menyakiti hati kita, muncul keinginan untuk membalas. Ketika ada yang melukai batin kita, spontan pikiran kita ingin membalasnya. Itu sisi kemanusiaan kita. Tuhan tidak berkenan cara hidup yang seperti itu. Tuhan tidak ingin kita menempuh kehidupan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah menempuh kehidupan, mengasihi semua orang, sekalipun orang itu tidak mengasihi kita. Ini adalah sesuatu yang berat, saudara sekalian. Bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita? Bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang membenci kita? Ya, yang lazim terjadi dalam kehidupan berjemaat, saya melihat ketika ada seseorang yang membenci seseorang, maka orang yang dibenci ini, dia tidak mau berdamai dengan orang yang membencinya. Kalaupun terlihat dekat, itu hanya basa-basi. Nah, kasih yang seperti ini Tuhan tidak suka. Yang Tuhan inginkan adalah kasih yang tulus, kasih yang tanpa pandang bulu, kasih total, mengasihi siapapun, apakah orang itu mengasihi kita atau tidak mengasihi kita. Nah, kasih agape sempurna dalam diri Yesus. Ketika dirinya disakiti, bahkan digantung di kayu salib, Yesus memohon pengampunan bagi mereka yang berlaku jahat kepadanya. Jika ada yang berlaku jahat dan engkau bisa mengampuninya, itulah agape. Kasih yang berasal dari Allah. Karena itu, dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, kita membaca kalimat ini. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kata kasih di sini itu diterjemahkan dari bahasa Yunani agape. Allah adalah agape, dan barang siapa tetap di dalam agape, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah
di dalam Dia. Nah, saudara sekalian, betapa pentingnya kasih itu. Allah berdiam dalam diri kita jika kita mengenakan kasih agape. Bukan kasih eros, mengasihi orang yang cantik, yang tampan, yang menyenangkan hati kita. Bukan kasih filia, mengasihi orang hanya sebatas teman. Bukan kasih storge, mengasihi orang hanya sebatas punya hubungan darah atau ikatan keluarga dengan kita. Semua kasih itu terbatas, tapi ada satu kasih yang tidak terbatas. Itulah kasih agape. Dan Tuhan menghendaki kita mengenakan kasih itu. Saudara sekalian, sampai di sini, kita pasti merasa bahwa ternyata ikut Yesus tidaklah gampang. Yesus menghendaki kita berjalan mengikuti teladannya. Ketika dia disakiti, diludahi, disalib, Yesus melepaskan pengampunan. Jangan tunggu orang lain meminta maaf kepadamu, tetapi lepaskanlah pengampunan kepada siapapun. Jumpailah mereka, bangunlah komunikasi dengan mereka, dan lepaskanlah pengampunan, sekalipun engkau sesungguhnya berada di posisi yang tidak bersalah. Saudara sekalian, selanjutnya pengharapan keselamatan. Semua orang di dunia ini ingin selamat dunia dan akhirat. Berita dari berbagai agama banyak bicara tentang itu. Di dalam kekristenan, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itulah pengharapan kita. Kita berpengharapan bahwa suatu hari kelak kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Nah, berjaga-jaga dan sadar. Itu pesan firman Tuhan saat ini. Mengapa? Karena Tuhan Yesus akan datang dan kita tidak diberitahu kapan datangnya. Sekali lagi, Yesus akan datang, tetapi kita tidak diberitahu kapan Yesus datang. Kita hanya diminta berjaga-jaga atau bersiap-siap. Nah, jika kita mau mempersiapkan diri, apa yang harus kita persiapkan? Menyongsong kedatangan Tuhan. Dari teks Alkitab yang kita baca saat ini, ada 3 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama iman, yang kedua kasih, yang ketiga pengharapan keselamatan. Nah, apakah engkau sudah menjalani kehidupan yang beriman, taat, dan mempercayakan hidupmu dituntun oleh kuasa Tuhan? Apakah kasih agape itu sudah engkau hidupi atau engkau terapkan di dalam kehidupanmu? Apakah selama ini engkau masih berpengharapan bahwa dirimu akan hidup bersama dengan Kristus di sorga? Mari masing-masing kita mengevaluasi diri kita. Rancangan Tuhan bagi kita semua adalah keselamatan. Mari kita melihat ayat yang ke-9. Di sana tertulis, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dari ayat ini jelas, keselamatan itu bisa terjadi hanya oleh Yesus Kristus. Di sini kita melihat betapa pentingnya beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Karena hanya oleh Dialah kita beroleh keselamatan. Nah, saudara, kapankah Yesus datang kembali? Apakah engkau pernah bertanya tentang hal ini? Kapan Yesus datang kembali? Sejak dulu ada banyak ramalan tentang hal ini. Hippolytus dari Roma, Sextus Julius Africanus, dan Irenaeus. 3 teolog ini pernah meramalkan bahwa Yesus akan datang kembali tahun 500 Masehi. Tapi itu tidak terjadi. Paus Sylvester II pernah meramalkan bahwa Yesus datang tanggal 1 Januari tahun 1000. Itu pun tidak menjadi kenyataan. Ronald Wayland percaya
Yesus akan datang tanggal 9 Juni tahun 2019. Itu juga tidak menjadi kenyataan. Chad dan Lori Deibel meramalkan Yesus akan datang tanggal 22 Juli tahun 2020. Semua ramalan itu tidak menjadi kenyataan. Tentang kapan Yesus datang, tidak ada seorang pun yang tahu. Yesus sendiri, dalam kitab Injil Markus pasal 13 ayat 32, Yesus mengucapkan kalimat ini, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ini menggambarkan bahwa tentang kedatangan Yesus Kristus kembali sebagai hakim dan raja, itu adalah sesuatu yang rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu. Penginjil Markus menyebut tentang hari dan saat. Nah, kata saat di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani hora. Hora itu artinya jam. Bayangkan saudara sekalian, sampai serinci-rincinya, jamnya pun tidak ada seorang pun yang tahu. Itulah sebabnya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 Paulus menulis, tetapi tentang zaman dan masa tidak perlu dituliskan kepadamu. Saudara, apa beda zaman dan masa? Apa bedanya? Zaman adalah jangka waktu yang panjang atau pendek yang menandai sesuatu. Misalnya zaman prasejarah, zaman dahulu, dan lain sebagainya. Sedangkan masa adalah waktu atau saat. Nah, kata zaman dan masa dalam ayat 1 itu ternyata diterjemahkan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu kronos dan kairos. Kronos diterjemahkan zaman, kairos diterjemahkan masa. Tentang waktu, dalam terminologi bangsa Yunani ternyata ada dua. Kronos dan kairos. Kronos itu menunjuk pada waktu yang berjalan. Dari kata kronos muncul kata kronologi. Jadi berhubungan dengan jam, bulan, tahun. Kronos itu menunjuk pada urut-urutan peristiwa. Itu kronos. Sedangkan kairos itu menunjuk pada kualitas peristiwa yang ada. Hal-hal yang bernilai dalam peristiwa atau dalam kronos, itulah kairos. Dan orang-orang bijak selalu menciptakan itu. Mereka dengan disiplin yang tinggi berupaya menciptakan ada kairos, ada sesuatu yang berkualitas yang mereka hadirkan di dalam kronos, di dalam waktu yang berjalan. Saudara, kita juga bisa menciptakan kairos, di mana ada waktu yang kita siapkan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada waktu yang kita ciptakan bertemu teman-teman. Semua itu adalah kairos, yaitu waktu atau kesempatan yang berkualitas. Nah, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 disebut, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Kalimat ini mengandung pesan, tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang. Karena kedatangan Yesus kembali tidak kita ketahui, maka Paulus meminta jemaat berjaga-jaga, ya, dan sadar atau tidak mabuk. Tetap terjaga, tidak tidur imannya, dan tidak kehilangan kesadarannya. Peliharalah kehidupan beriman. Beriman berarti percaya pada kemahakuasaan Yesus dan mempercayakan diri dituntun oleh kuasanya. Peliharalah hidup yang saling mengasihi. Peliharalah kehidupan yang tetap berpengharapan. Sebab Yesus pasti datang kembali. Orang yang beriman selalu hidup dalam persekutuan dengan Yesus dan mentaati perintahnya. Orang yang mengasihi tidak menaruh kebencian kepada sesamanya. Orang yang berpengharapan selalu semangat menjalani kehidupan. Sebab dia tahu dirinya telah ditebus oleh Yesus Kristus. Dan dia tahu suatu hari kelak dia
akan hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus di rumah Bapa. Berbahagialah orang yang menjalani kehidupan ini dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan. Itulah sesungguhnya sikap hidup berjaga-jaga. Jika kita ingin mengisi hidup ini dengan hal-hal yang bermanfaat, hidupkanlah 3 hal ini: iman, kasih, dan pengharapan. Amin.